Shalom adik-adik, pasukan Kristus, siap. Semangat kalian harus tetap membara dimanapun kita belajar, dimanapun kita sekolah minggu, kita harus tetap semangat, tetap sukacita, dan berkobar-kobar melayani Tuhan Yesus. Luar biasa. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita tutup mata, lipat tangan kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Allah Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur ya Bapa buat semua kesempatan indah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Bapa, kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami mau belajar firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan, jadikan kami saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, satukan hati kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan membuka di dalam Roma 12 ayat 12. Nah, sudah ketemu? Mari kita baca. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Tuhan memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersukacita, bersabar, dan bertekun di dalam doa. Nah, kali ini kita akan lebih banyak belajar tentang bertekun di dalam doa. Bagaimana itu bertekun di dalam doa? Apa yang kita lakukan di dalam doa? Apakah doa itu hanya sekali? Apakah hanya 2 kali sampai doa kita dikabulkan? Atau gak dikabulkan, gak mau berdoa? Apakah seperti itu? Nah, kita akan melihat video berikut ini. Ada satu pesan Kak Desi nih. Kalian saat melihat video ini harus benar-benar melihat video ini. Konsentrasi ya. Konsentrasi melihat video ini. Karena nanti di akhir apa yang disampaikan oleh Kak Desi ini, Kak Desi punya pertanyaan. Nah, yang menyimak nanti dan jawabannya benar akan Kak Desi kasih hadiah ya. Jadi sekali lagi perhatikan video berikut ini dengan baik. Nanti di akhir firman ini, di akhir pesan dari Kak Desi ini, nanti Kak Desi ada pertanyaan buat semuanya. Boleh dijawab, boleh dibantu sama orang tua, boleh. Oke? Mari kita menyaksikan video berikut ini. Komik Alkitab Anak Hakim Tak Benar. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 18 ayat 1-8. Pada suatu hari, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk selalu terus berdoa. Lalu Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan agar murid-muridnya tidak boleh mudah menyerah berdoa. Ada seorang hakim yang tidak benar karena hakim itu tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Tugas seorang hakim adalah membantu menyelesaikan masalah antara 2 orang dengan adil dan benar. Di kota itu, ada seorang ibu janda atau tidak punya suami. Dia sedang mendapatkan masalah. Lalu ibu janda pergi minta tolong kepada hakim karena ada orang yang memusuhinya. Tetapi
Hakim itu menolak atau tidak mau membantu ibu janda itu. Hakim itu menyuruhnya pulang. Keesokan siangnya, ibu janda pergi kepada hakim untuk meminta pertolongan lagi. Tetapi, hakim itu tetap menolak, tidak mau membantu ibu janda dan menyuruhnya pulang. Pada malam harinya, ibu janda itu pergi lagi kepada hakim dan hakim tetap menolak permintaan ibu janda itu. Kemudian besoknya siang malam dan setiap hari ibu janda itu pergi ke hakim dan hakim tetap menolaknya. Hakim yang tak benar ini merasa sangat terganggu karena didatangi bu janda setiap hari siang malam. Akhirnya, hakim memutuskan untuk membantu ibu janda agar ibu janda tidak mengganggu hakim lagi. Yesus berkata, hakim tak benar saja memberi pertolongan, apalagi Allah Bapa di surga. Karena itu teruslah berdoa. Firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma pasal 12 ayat 12. Bagaimana kalian sudah melihat video tadi tentang perumpamaan hakim yang jahat dan ibu janda? Tuhan Yesus memberi perumpamaan itu supaya kita ini seperti ibu janda tadi, tidak putus asa, tidak mudah menyerah untuk terus berdoa kepada Tuhan. Nah, selain berdoa itu adalah untuk menyampaikan semua permintaan kita kepada Tuhan, berdoa itu juga untuk mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya hubungan kita sama Tuhan itu terus intim, hubungan kita sama Tuhan itu terus dekat. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita akan mempunyai hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan ketenangan. Kok bisa Kak Desi? Iya, karena Roh Kudus akan terus memenuhi kehidupan kita. Saat kita berdoa, roh yang ada di dalam diri kita itu juga ikut berdoa kepada Tuhan Yesus. Ketika kita kuat dalam doa, ketika kita kuat dengan Roh Kudus, ketika kita penuh sukacita, apapun masalah kita, apapun tantangan yang ada di depan kita, kita akan melakukannya dengan penuh sukacita dan penuh percaya diri karena kita punya Allah yang hebat, Allah yang senantiasa mendengarkan kita. Bagaimana kita bisa menjadi percaya diri Kak Desi? Yaitu tadi dengan tekun berdoa. Untuk apa sih percaya diri itu Kak Desi? Banyak hal. Contoh kecil saja. Saat ini kalian kan sudah mulai sekolah offline, yang sekolah ya, yang adik-adik yang sudah sekolah itu sekarang ini mulai sekolah offline. Pasti merasakan ketidaknyamanan. Ya, ini terjadi pada anaknya Kak Desi, pada EL. Awal-awal kemarin dia merasa tidak nyaman karena harus ke sekolah offline. Setahun lebih dia terbiasa sekolah online, sekolah sambil rebahan di rumah. Tiba-tiba harus datang ke sekolah tatap muka. Pasti ada perasaan canggung, waduh gak kenal nih sama temannya. Waduh gimana ya, gak kenal sama guru-gurunya. Pasti ada perasaan itu. Tapi Kak Desi ingatkan kepada El, kita ini punya Tuhan yang hebat. Kita ini harus selalu mengandalkan Tuhan. Kita harus selalu, apapun yang kita hadapi, andalkan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa minta pertolongan Tuhan kalau sehari-hari sebelumnya kita nggak dekat sama Tuhan? Masa pas kita butuh aja datang kepada Tuhan? Tidak seperti itu. Tapi perintah Tuhan katakan kita harus
tekun berdoa agar hubungan kita sama Tuhan itu semakin dekat, agar kita senantiasa percaya diri bahwa ono Tuhan kok, aku nggak takut, ada Tuhan kok, ada Tuhan yang menolong saya. Nah itu ada ketika kita dekat dengan Tuhan, yaitu dengan cara rajin berdoa. Nah selain itu Kak Desi juga percaya kepada adik-adik semua di rumah untuk senantiasa belajar firman Tuhan. Adik-adik, tadi Kak Desi bilang di awal bahwa Kak Desi punya pertanyaan. Nah, pertanyaannya adalah ya di video tadi. Nah, tadi kan sudah cerita tentang doa segala macam. Nah, tadi kan ada Hakim sama Ibu Janda. Ini pertanyaannya ya, pertanyaannya. Apa tugas Hakim? Ada di video tadi. Kalau kalian melihatnya dari awal secara runtut, gak di pause, gak diloncat, gak di skip, pasti kalian akan tahu. Jadi pertanyaannya, apa tugas Hakim? Dijawab. Kalian jawabnya boleh japri Kak Desi, terus atau boleh japri Kak Anis ya. Jadi boleh Kak Anis, Kak Desi, atau siapapun guru sekolah minggu yang kalian tahu nomornya boleh dijapri. Nanti bilang ini jawabannya Kak. Nah nanti biar disetorkan ke Kak Anis atau ke grup sekolah minggu. Baiklah adik-adik semuanya, hari ini cukup sekian firman Tuhan. Kak Desi harap kalian semua di rumah baik-baik saja, sehat senantiasa, dan senantiasa tadi apa? Tekun berdoa dan tekun baca firman. Oke, kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kami sudah belajar firman-Mu Tuhan. Terus urapi setiap kami ya Bapa, jadikan firman-Mu itu rema dalam kehidupan kami, agar kami bisa melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bangga menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pakai setiap kami menjadi saksi-Mu, pakai setiap kami menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pasukan Kristus siap.